Saya Muhammad Muzakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Selamat pagi, Dan. Selamat pagi. Apa Yud? Sibuk sekali kayaknya ini, Dan. Lumayan, mumpung ada kerjaan. Apa ini, Dan? Ini baru menyuluh anti korupsi ke teman-teman ini. Oh, anti korupsi. Menarik Ya, ini. siap. Boleh tanya-tanya nggak, Dan? Oh, boleh, monggo, ayo. Tapi jangan ditanya, nanti jawabannya tanya apa gitu. Kamu Nggak akan, Dan. nanya. Nah, itu sekarang kan kaki. Siap. Musimnya siap. gitu, Dan. Oke, apa-apa yang bisa dibantu? Jadi jenengan ini sebenarnya apa sih, Dan? Kok dari jauh kan kelihatan beda ya, pakai rompi gitu, terus nyuluh-nyuluh korupsi gitu. Siap. Apa ada artinya itu loh, rompinya gitu? Oke. Jadi gini, saya pakai rompi ini kalau sedang melakukan tugas penyuluhan anti korupsi, karena saya kan penyuluh anti korupsi. Oh gitu. Iya. Jadi ada penyuluh yang khusus buat korupsi. Penyuluh anti Oh, korupsi. anti korupsi. Oh, pesirek. Siap. Kan masih belajar ya. Oke, Iya. ya. Terus Ada cara-caranya nggak, Dan? Apa asal nyuluh aja itu, apa ada sertifikasinya? Gitu? Oke, siap. Oke. Jadi gini, penyuluh anti korupsi itu adalah penyuluh yang sudah lulus sertifikasi oleh AJLC KPK. Oh, dari gitu. KPK langsung? Iya, karena saat ini yang diberi mandat untuk mensertifikasi itu adalah KPK. Berkembang ada unit lain yang juga nanti ada bisa mengeluarkan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Tapi untuk Kementerian Keuangan saat ini masih induk di KPK. Nah, saya kemarin itu juga menjadi penyuluh anti korupsi setelah mendapatkan sertifikasi. Jadi tak jelas toh yo. Nggak apa-apa. Jadi gini, penyuluh anti korupsi Kementerian Keuangan itu adalah pegawai di Kementerian Keuangan yang mendapat sertifikat penyuluh anti korupsi. Nah, tugasnya adalah bersama-sama dengan KPK memberikan penyuluhan atau kampanye tentang anti korupsi, budaya anti korupsi, tentang integritas dan kode etik. Gitu. Siapa aja boleh ya itu? Maksudnya yang jadi penyuluh? Iya. Oke, jadi yang jadi penyuluh itu tidak hanya Kementerian Keuangan, bahkan gitu. bukan hanya ASN loh yang jadi penyuluh. Orang biasa gitu? Orang biasa boleh, mahasiswa, LSM, guru, ya, terus pekerja biasa boleh. Pokoknya siapapun yang aware, concern terhadap kegiatan anti korupsi, silahkan mendaftar. Tapi kalau dengar tadi kan tugasnya berat banget tuh, Dan. Ada untungnya nggak sih, Dan? Kalau bebannya berat, harusnya untungnya juga gitu. banyak. Siap. Iya. Jadi gini, untuk menjadi penyuluh anti korupsi itu adalah panggilan. Panggilan. Jadi saya punya 4 SA. 4 SA. SA satu adalah dipaksa. Saya ini awalnya dipaksa oleh surat tugas. SA 2. SA kedua terpaksa, karena dipaksa saya jadi terpaksa ikut PJJ loh, mentelengin materi. Nah, akhirnya setelah itu saya menjadi terbiasa sekarang menyuluh. SA 3. SA 3 terbiasa tadi. Nah, SA terakhir luar biasa. Saya ini sedang dalam proses ingin menjadi luar biasa sebagai penyuluh. Kirain tersiksa, enggak ya, Dan ya? Kadang tersiksa Kadang juga tersiksa. kalau pertanyaannya kritis dan menyudutkan saya gitu. Gitu. Tapi tadi tanya keuntungan ya. Jadi Iya. keuntungan saya secara pribadi sih, dengan saya memakai rompi ini ya, saya bisa membentengi diri saya. Masa saya penyuluh anti korupsi melakukan korupsi? Nanti orang lain pada nanya dong, ya kan? Nah, tapi secara institusi keuntungannya adalah salah satunya menjadi poin penilaian di WBBM kemarin. Terus kita kalau sudah menjadi penyuluh anti korupsi bersertifikat, ya, kita bisa membangun komunitas kolaborasi dengan teman-teman dari unit lain. Nah, saya tergabung di Paksi Dana Raksa, komunitas penyuluh anti korupsi yang ada di Kementerian Keuangan loh. Oh gitu. Anggotanya mulai dari Widya Iswara, dari pajak, DJKN, dan semua unit
eselon 1 di Kementerian Keuangan, orangnya hebat-hebat. Jadi keuntungannya apa? Saya ketemu orang luar biasa, saya ketemu orang baik, ya, sehingga insya Allah saya kepingin mendapatkan kebaikannya. Gitu. Jadi dengan mendekati lingkungan yang baik, insya Allah kita baik juga gitu kan? Itu, wong sing kumpul tukang minyak wangi ya mambu wangi. Nek wong kumpul bakul terasi ya mambu terasi. Nek senengane gibah dosa. Melu seneng gibah to. Jadi aja gibah ngoten. Ayo apa meneh? Tapi kita tadi kan ngomong korupsi gitu ya. Oke, siap. Kita tarik mundur nih, Pak. Sebenarnya korupsi sendiri itu loh apa? Oke, siap. Iya. Jadi gini, kok kodok materi ini mirip karo sing ketetak sing mari ta anu nama rek. Jadi gini, secara umum korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, ya, corruptio. Jadi corruptio yang artinya adalah busuk, rusak, memutarbalikkan fakta dan menyogok. Gila nih lah pokoknya. Pokoknya korupsi secara umum itu adalah buruk, busuk dan bobrok. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, secara ketentuan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Anti Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud korupsi adalah tindakan, perilaku, ya, memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenang dan menyalahi ketentuan yang ada. Nah, korupsi itu ada 7, dipilah menjadi 7. Ada 30 sebetulnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, tapi diklaster menjadi 7 utama, yaitu kegiatan memperkaya diri sendiri, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan, kecurangan. Terus apa tadi yang belum ya? Pemerasan belum. Pemerasan. Aduh, satunya kok lupa ya. Nanti tak carikan satunya ya. Jadi, yang penting adalah gini. Yang untuk kita ASN, yang paling utama yang harus kita ketahui adalah, saya sering menyampaikan suap menyuap itu dekat banget dengan kita. Iya. Ya. Terus pemerasan, ya, itu dekat banget juga dengan, dan gratifikasi. Jadi sering saya singkat menjadi SPG. Jadi orang kan SPG kan eling sing enak-enak ya. Nah, kalau SPG ini nggak enak karena apa? Suap menyuap, pemerasan dan gratifikasi. Itu termasuk salah 3 perilaku korupsi yang harus dijauhi oleh pegawai bea dan cukai khususnya. Itu masih. Terus ini Pak, kalau ngomong korupsi itu ya, itu identik sama integritas. Ya nggak sih Pak? Iya. Soalnya ada orang biasa ngomong anti korupsi, jaga integritas. Menurut jenengan, integritas sendiri itu kayak gimana sih? Oke, siap. Jadi ini adalah paradigma lama, ya, bahwa kalau integritas itu gabungannya pasti korupsi. Ya. Kita gabungkan dulu integritas dulu. Integritas itu tidak sekedar 3TM. 3TM. TM ya. TM tidak menerima, tidak meminta, dan tidak mencari-cari. Nah, ini dulu adalah disebut wis pokoknya nek gak integritas berarti melakukan ini. Padahal ternyata integritas itu tidak sekedar ini. Tidak sesempit itu. Tidak sesempit itu ya. Jadi kalau integritas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan berpikir, kesatuan bertindak, dan kesatuan berbicara. Jadi satunya kata dan perbuatan. Itu integritas. Dalam sekali. Kalau ini karena kita bea cukai ya. Iya. Di WCO ini saya sering mendengarkan Pak Untarto ngomong bahwa integrity is set of. Jadi integritas itu adalah satu kesatuan dari perilaku profesional dan etik. Di dalamnya ada kejujuran. Jadi integritas tidak sekedar jujur saja, tapi harus profesional dan lain sebagainya. Perilakunya juga. Jadi kalau boleh saya perluas ya, pegawai yang berintegritas itu adalah yang simpel adalah tidak melakukan pelanggaran kode etik. Kita punya kode etik kan, PMK 190 ya. Kita tidak melakukan pelanggaran terhadap yang dilarang di Hukdis PP 94.
Wes itulah simpelnya integritas. Iya. Gitu. Padahal sudah ada peraturan-peraturan seperti itu ya kan Pak. Terus Pak Untarto juga sering ngomong. Terus juga sampai WCO pun tadi katanya Betul. ada. Tapi kok ya banyak dengar-dengar tuh masih ada aja yang ketangkep korupsi. Kira-kira masalahnya apa gitu? Apa yang salah gitu? Oke, siap. Jadi korupsi itu adalah penyakit. Ya. Gejalanya adalah minimnya integritas. Nah, berarti tadi itu ternyata masih banyak integritas ya, padahal sudah segini lama. Betul nggak? Nah, jadi berbanding lurus ya Pak? Iya, semakin minim integritas, korupsi semakin naik. Betul. Jadi gini, integritas itu tidak akan bisa tuntas. Jadi selalu harus dibicarakan, selalu harus ditekankan. Kenapa? Di negara-negara maju pun yang indeks korupsinya rendah itu masih berbicara tentang integritas. Gitu. Nah, kembali ke tadi, kenapa di Bea Cukai atau di Indonesia, ya, tadi sudah ada WCO, sudah ada lain-lain, tapi kenapa integritas penyalahgunaan wewenang, korupsi dan disintegritas masih terjadi? Ya betul ya. Jadi gini, ada 3 komponen yang bisa membentengi atau mengikis korupsi ataupun disintegritas. Yang pertama adalah peraturan, ya, peraturannya harus kuat. Yang kedua adalah pengawasnya. Pengawas. Ya, kalau peraturan itu kita ibaratkan ada undang-undang tidak pidana korupsi. Ya. Kalau di kita ada PP 94, ada PMK 190. Ya. Pengawas. Nah, pengawas ini kalau di luar Bea Cukai bisa KPK, polisi, jaksa. Di Bea Cukai ada unit kepatuhan internal, ada pengawasnya. Gitu. Yang ketiga adalah SDM. SDM itu berarti kita semuanya. Bayangin, dari 3 ini berarti mana yang salah? Apakah peraturannya yang kurang tegas? Tidak. Ataukah pengawasnya yang kurang keras? Tidak juga. Apakah SDM-nya yang lemah atau deledek bahasa Jawanya? Gitu loh ya. Jadi di KPK sendiri ada 3, namanya Trisula Jurus Anti Korupsi. Yang pertama melalui penegakan hukum, ya. Pencegahan, dan pendidikan. Nah, itu semuanya sudah dilakukan, termasuk membentuk penyuluh anti korupsi. Tapi kenapa korupsi masih berjalan? Nah, kenapa itu? Nah, jadi kalau pendapat saya pribadi, ya. Siap. Itu adalah dari SDM-nya, dari kesadaran kita sendiri. Percuma peraturan dibikin setumpuk, ya. Pengawasnya, penegak hukumnya tegas besar-besar, tapi kesadaran di kita nggak ada. Iya. Ya. Masjid banyak, gereja banyak, tapi kalau di kita nggak ada, nggak akan bisa korupsi luntur. Nah, ada satu tausiahnya Gus Bahain yang menyatakan bahwa kejahatan itu tidak akan habis. Karena kejahatan itu beriringan dengan kebaikan. Kan ada baik, ada jahat, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita ada di sisi kebaikan? Ya kita sendiri yang harus merapat ke sisi kebaikan. Kenapa? Kejahatan ini akan mengiringi kita terus. Kita tidak akan berbuat jahat kalau kita konsisten dalam kebaikan. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kondisi baik. Berarti bisa diartikan kita harus membentuk budaya baru ya Pak? Nah, jadi mendekatkan yang baik-baik. Kira-kira ada budaya-budaya lain nggak Pak? Selain itu yang bisa meningkatkan integritas? Menarik sekali. Jadi selama ini kita berpendapat atau punya penafsiran bahwa korupsi itu menjadi budaya ini. Kemudian nggak bisa diberantas. Nah, mindset kita harus kita ubah. Korupsi itu bukan budaya. Yang budaya adalah anti korupsi. Gitu. Kalau budaya itu boys biasanya, ya, indah, peninggalan dari salah satu ras atau suku. Kalau korupsi mana ada indah-indahnya, malah merugikan keuangan negara, merugikan masyarakat, ya kan gitu. Jadi nggak ada. Ini budaya anti korupsi itu yang sekarang sedang kita kembangkan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus melatih diri tidak korupsi. Ya, dari rumah itu bismillahirrahmanirrahim, nawa itu tidak korupsi. Yang kedua,
kita harus kumpul orang-orang yang anti korupsi. Supaya apa? Supaya kita tidak tertular yang jelek-jelek, supaya kita tertular oleh kebaikan oleh orang-orang yang anti korupsi tadi. Ya. Yang ketiga, bentuklah komunitas. Komunitas. Kenapa? Karena kita bukan Superman. Kita tidak bisa memberantas korupsi sendirian. Ya, kita harus kerjasama. Makanya saya ikut di Paksi Dana Rasca dan saya juga ikut penyuluh anti korupsi yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur ada loh. Oh, ada sendiri? Ada, iya. Ada namanya juga? Ada, Jatim Park. Jatim kayak Park. kayak apa namanya itu? Taman bermain. Taman wisata. Jatim Park. Jadi belajar sambil Nggih. bermain. Betul. Tadi enggak stres jadinya. Iya. Jadi kalau dari omongan jenengan tadi berarti bisa disimpulkan kalau pertama kita mengubah mindset kita dulu. Iya. Otomatis nanti perlahan paradigma masyarakat berubah dengan sendirinya Iya, gitu. betul. Siap. Nah, ini katanya tadi kan kita harus mendekati orang-orang yang baik ya, Pak. Betul. Tapi seumpama nih Pak, in case ya di satu lingkungan kita berada harus di situ dan ternyata ada yang korupsi. Nah, ada yang korupsi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Oke, siap. Itu kalau sampean kompetensi kita kan ada kompetensi integritas. Siap. Ya, kompetensi pegawai itu berintegritas. Integritas itu yang pertama kita harus berani mengakui jika kita salah. Yang kedua, kita berani menegur jika melihat orang yang salah. Nah, jadi kalau di lingkungan kita ada yang korupsi atau disintegritas, kita ingatkan. Pertama kita ingatkan dulu. Ya. Kalau dia masih tidak mempan, nah kita harus berani melaporkan, Pak. Laporkan koruptor, sakit gebes aku kalau ngomong korupsi. Laporkan teman kita yang disintegritas atau ada indikasi melakukan tindak pidana korupsi. Biar nggak semakin terjerumus. Betul. Yes. Preventif dulu ya, Pak ya. Betul. Ada langkah-langkahnya nggak, Pak, untuk melaporkan gitu supaya saya kan kadang takut juga ya. Seumpama yang korupsi satu itu masih nggak apa-apa, Pak. Kalau yang korupsi banyak kita nanti malah kita yang diserang. Oke. Jadi gini. Untuk melaporkan korupsi tentu saja kita harus yakin bahwa perbuatan itu terjadi dan yang akan kita laporkan tadi yang melakukan, yakinkan dulu itu terjadi supaya apa? Tidak timbul fitnah. Enggak. Nah, cara melapornya ada melalui whistleblowing system. Nah, itu laporan punya Kementerian Keuangan. Oh, punya sendiri? Punya Kementerian Keuangan, bisa nanti lapor di WBS atau wise kemenq.com. wise.kemenq.com. Ya, nanti lapor di situ. Atau di Bea Cukai. Kalau sampean punya Bea Cukai, kita punya SIPUMA. Sistem Pengaduan Masyarakat. Nah, atau lapor ke atasan langsungnya atau pimpinan unit kita. Itu. Yang terpercaya ya? Iya, artinya ya harus yang terdekat dulu kan, kita lapori dulu yang itu, jangan gitu. Langsung naik gitu, ternyata kita salah karena kita lagi emosi. Oh, benar. Ya, nanti jadi fitnah, laporkan dulu ke ansungnya. Ya, dan kalau sudah nyampe ke WAIS atau bahkan kalau sudah ditangani KPK, pelapor dan saksi akan dilindungi. Bener ya, Pak? Oh iya. Dijamin loh ini. Oh, dijamin. Oh, no peraturan nih, Pak. Takutnya kan, wah kita jadi nggak enak nih, gitu nggak ya? Oh enggak. Jadi nggak ada pelapor dikucilkan oleh pimpinan itu, kecuali pimpinannya yang tidak mau benar. Oh gitu. Gitu. Nah ini daripada lama-lama ya Pak ya, terakhir aja nih. Kira-kira ada pesan-pesan nggak? Kan Bapak ini udah lama ya menyuluh anti korupsi, kan pengalamannya pasti menemukan banyak sekali hal-hal baru, semakin kesini semakin baru. Nah kira-kira saran-saran apa yang bisa untuk anak-anak muda sekarang nih Pak terkait dengan korupsi dan anti korupsi dan integritas? Saran itu berarti soto panjang itu ya. Jadi untuk anak muda yang pertama-tama dan harus adalah ini materi yang sedang akan saya susun ya. Tunda kepuasan sesaat. Jangan emosional jika ada hal-hal baru. Kepinginan. Jadi hedonisme. Jadi tunda kepuasan sesaat itu misalnya gini. Tadi saya dengar ada omong-omongan tentang HP. Aduh, HP ku gak ada. HP yang mana sih yang kita butuhkan? Nah, bukan yang kita inginkan. Itu loh.
Ya, kalau kita sekedar untuk buka aplikasi ini, ngapain kita harus pakai HP yang mahal-mahal 25 juta? Itu artinya apa? Menjadi gaya hidup. Ya. Untuk teman-teman muda yang dapat duit banyak mendadak dan kaget, ya, tadi tiba-tiba aja nih lulus prodip dapat gaji besar. Mak berduduk duit wakeh. Ya. Itu kalau nggak kuat mental bisa gila, itu semua ditawarin itu. Berapa ini? Berapa ini? Berapa itu? Nah, itu harus bisa menahan diri, kepuasan sesaat untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya. Siap. Jadi itu untuk anak-anak muda, jaga mental kita supaya tidak hedonisme. Ya. Jadi kita ikutin sederhana lah, hidup sederhana. Ya. Tapi yang tidak kelihatan sederhana banget, kita punya, kita mampu, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Ya, kata Gus Bah, jika kita perlu air hanya untuk menghilangkan haus, ya, kenapa harus kita korupsi? Kenapa kita harus melakukan korupsi? Ketika kita perlu makan supaya kenyang saja dan sehat, kenapa kita harus berlebihan? Itu perlunya. Jadi supaya kita bisa mengendalikan diri. Ya, nanti kalau saya diundang untuk IHD atau apa, saya kasih pengendalian diri. Apa namanya, self controlling. Bisa bahasa Inggris aku. Ya. Oke. Terus apa kalimat apa mana sing kon inginkan? Wah, ini udah daging semua sih Pak. Udah saya niatnya mampir malah dapat materi banyak. Nanti nggak cukup nih Pak, ini tak olah dulu, tak resapi, tak sebarkan ke teman-teman. Tertarik nggak jadi penyuluh anti korupsi? Oh, tertarik. Kalau biar beda ya, pakai rompi-rompi gitu. Ya, jadi gini, kalau tertarik jadi penyuluh anti korupsi, gampang. Melalui jalur diklat berarti diusulkan oleh eselon 1. Satker ke eselon 1 untuk diusulkan menjadi peserta diklat penyuluh anti korupsi. Atau dari jalur pengalaman. Sampai dikikan tim humas yo. Misalnya. Jadi sudah sering melakukan penyuluhan. Sampai 6 kali melakukan penyuluhan, langsung ujian. Iya, dites ininya sampai tadi, penyuluh tadi. Ujiannya tulis apa presentasi? Sekarang ini ujiannya PJJ. PJJ. Apa jarak jauh, daring. Ya nanti ada presentasi juga, tapi kan materinya sudah sampai pernah bawa. Kalau bikin latihan, ikut yang sudah jadi. Siap. Ayo melo, ikut IHT, penyuluh anti korupsi misalnya. Gitu Mas. Siap. Supaya menunjukkan bahwa kita ini care terhadap kegiatan anti korupsi. Ngono. Jadi enggak ngedumel tok dek buri enggak ini. Memang kewajiban kita menyuluh anti korupsi. Siap. Tapi bersertifikat lebih jos. Oke. Nah, ya udah Pak, saya tak daftar penyuluh dulu ya Pak ya. Tak sangoni kata-kata terakhir sih. Gimana itu? Jadi, gimana? Dari Bu Menteri. Jadi dengan menolak gratifikasi dan melawan korupsi, tidak melakukan korupsi, membuat harga diri kita menjadi tinggi. Korupsi itu sama dengan pandemi, musuh kita bersama. Jadi melawan korupsi perlu kita, perlu aku, perlu kamu. Ngono. Mantap. Oke, sip. Terbaik, tak daftar dulu Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih.